Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru. Setelah minggu lalu kita pahami tentang pengertian ilmu manajemen, tingkatan manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen. Maka hari ini kita akan masuki materi berikutnya, yaitu keahlian manajemen. Sebelumnya Ibu punya quote di sini, kelebihanmu adalah kekuranganmu, kekuranganmu adalah kelebihanmu. Jadi apapun kelebihan yang kalian miliki, jika tidak kalian asah, maka itu pada suatu saat bisa menjadi kekurangan kalian. Kemudian kekurangan yang kalian miliki, jika terus kalian latih untuk belajar dan memperdalam kekurangan yang kalian miliki, maka pada suatu saat kekurangan yang kalian miliki bisa menjadi kelebihan kalian. Oke, kita masuki keahlian manajerial itu. Jika kalian ingin menjadi seorang manajer yang baik, maka ada beberapa keahlian yang perlu kalian miliki. Ada keahlian dasar, kemudian ada keahlian tambahan. Di mana keahlian dasar di sini adalah keahlian teknis, keahlian interpersonal, keahlian konseptual. Kemudian keahlian tambahan itu adalah keahlian diagnosis, keahlian komunikasi, keahlian manajemen waktu, dan keahlian pengambilan keputusan. Apa itu keahlian teknis? Keahlian teknis adalah keahlian yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya operasional atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara efisien serta memecahkan masalah teknis yang menjadi hambatan pekerjaan. Jadi keahlian teknis ini biasanya diperoleh seseorang dari pendidikan formal yang dia miliki. Kemudian yang kedua, ada keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal ini adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini adalah anggota tim yang Anda pimpin. Untuk dapat memimpin, Anda harus mendapatkan rasa hormat dari anggota tim. Namun, tentu saja bukan rasa hormat yang menunjukkan arogansi. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan baik antara kita dengan bawahan yang kita miliki. Jadi untuk menguasai skill ini, seorang manajer harus bisa memahami setiap orang di dalam tim atau di dalam lingkungan tempat dia bekerja agar mereka dapat bekerja sama. Kemudian yang ketiga, ada keahlian konseptual. Keahlian konseptual ini adalah keahlian yang bagaimana kita menetapkan atau menyampaikan ide-ide yang ada di pikiran kita agar kita bisa menetapkan tujuan organisasi, merumuskan rencana bisnis, menyusun strategi perusahaan, mengorganisir seluruh departemen, mengoptimalkan sumber daya, memperluas pasar, dan menaikkan profit secara berkesinambungan. Kemudian ada keahlian diagnosis. Keahlian ini adalah keahlian tambahan tadi. Jadi bagaimana seorang manajer itu menganalisa suatu masalah yang dihadapi oleh anggotanya atau oleh perusahaan agar mendapatkan solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Kemudian keahlian komunikasi. Jadi keahlian komunikasi ini bagaimana keterampilan menjadi kunci kesuksesan mengelola departemen atau kantor cabang, di mana manajer menjadi penghubung antara manajemen level atas dan manajemen level bawah. Mereka menyampaikan setiap rencana dan kebijakan direksi ke level bawah dan sebaliknya, menyampaikan keluhan dari bawah ke atas. Jadi komunikasi yang berlangsung ini harus jelas dan terarah. Yang kelima ada manajemen waktu. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan seorang manajer bagaimana dia menentukan target yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada keahlian pengambilan keputusan. Jadi keahlian pengambilan keputusan ini adalah bagaimana Anda selaku seorang pemimpin itu wajib mengenali dan menyelesaikan masalah sebelum masalah itu meluas. Hal ini membutuhkan pemahaman dan kepekaan terhadap setiap detail proyek yang Anda lakukan. Jadi Anda juga dituntut untuk tenang dalam menghadapi tekanan,
Ketenangan seorang pemimpin ini dapat membawa pengaruh yang positif bagi anggota tim dan cara mereka memandang kepemimpinan Anda. Jadi, bagaimana keputusan yang Anda buat itu bisa berpengaruh kepada perusahaan dan berpengaruh kepada bawahan yang Anda miliki. Kemudian kita masuki prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Payol. Ada 14 prinsip yang dikemukakan oleh Henry Payol. Itu adalah yang pertama itu pembagian kerja harus jelas, yang kedua wewenang dan tanggung jawab. Jadi ketika ada tanggung jawab, maka harus ada wewenang yang kalian miliki untuk bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah kalian lakukan. Kemudian ada yang ketiga, itu ada disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan umum, kemudian penggajian, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan, dan kejujuran. Kemudian ada stabilitas masa jabatan, ada inisiatif dan semangat korps. Semangat korps ini yang paling penting dalam kepemimpinan kalian dalam prinsip manajemen. Kenapa? Karena ketika semangat korps hilang, maka itu pekerjaan kalian tidak akan bisa selesai dengan baik. Inti dari semangat korps ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang menjadi semangat korps. Kemudian bidang-bidang manajemen itu menentukan berapa banyak manajer yang ada di satu perusahaan. Jadi dalam satu perusahaan, jika ada manajemen produksi, maka akan ada seorang manajer produksi. Jadi yang umum di satu perusahaan itu pasti ada manajemen administrasi, kemudian ada manajemen keuangan, manajemen personalia. Itu yang umumnya ada di satu perusahaan atau organisasi. Namun jika perusahaan kalian semakin besar, maka jumlah manajemen di perusahaan juga akan semakin banyak. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu ada manajemen yang mengelola rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Jadi bagaimana proses produksi itu dikelola oleh seorang manajer produksi. Kemudian ada manajemen pemasaran, yaitu kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Jadi ini dikelola di manajemen pemasaran. Ingat, semakin panjang rantai pemasaran atau rantai distribusi, biasanya harga barang juga akan semakin mahal. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen ini berhubungan dengan langkah mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat tadi ada manajemen personalia. Ini manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia, dari pengadaannya, pengembangannya, kemudian integrasinya sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja tadi. Jadi dikelola oleh seorang manajer personalia. Kemudian ada manajemen administrasi, itu yang berhubungan dengan surat menyurat, yang berhubungan dengan birokrasi. Kemudian ada manajemen humas, ini berhubungan dengan masyarakat dan media, yang dia berusaha melindungi dan meningkatkan citra perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan bisa dikenal oleh masyarakat, itu dianggap baik citranya oleh masyarakat, ada di tangan manajer humas. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari pada hari ini. Minggu depan kita akan pahami tentang unsur-unsur manajemen dan bagaimana pelaksanaan atau penerapan manajemen di bidang OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.